bahasa, saya yakin semuanya itu pasti bisa, karena orang Indonesia itu pinter-pinter kok ya. Orang Indonesia itu kan banyak banget beragam bahasa, Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ngapak, terus bahasa Batak, pokoknya bahasa apa aja, Indramayuan, Sirbonan, itu kan banyak banget ya. Jadi saya yakin orang Indonesia itu pinter-pinter dan pasti bisa untuk beradaptasi ke negara tujuan. Yang penting satu aja yang saya pesan sama kalian, kalau kalian mau menjadi ART, kuncinya itu adalah sabar sama bisa nerima, tahan banting. Karena hanya itu sih mental TKW, mental kalian untuk datang menjadi pembantu di luar negeri ya. Bismillah. Wangi banget. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiyarti 024. Hari ini guys, alhamdulillah di Taiwan itu udah memasuki musim dingin, dan dari kemarin siang itu hujan sampai pagi hari ini ya. Sekarang itu di Taiwan udah memasuki jam 10 siang. Dan si nenek juga alhamdulillah udah sarapan pagi. Dan sekarang seperti biasa, yang udah ikutin kegiatan saya, nenek itu kalau misal udah sarapan pagi terus langsung lanjut nge-game atau main komputer ya di situ ya. Jadi kalau misal nenek saya lagi main komputer, saya biasanya duduk di sini. Soalnya kalau misal beliau manggil atau gimana kan saya denger ya, walaupun di setiap ruangan itu ada bel. Saya sebenarnya itu mau gosok baju banyak banget, tapi karena si nenek lagi main game, jadi saya nunggu nenek selesai main game baru saya gosok baju. Dan sambil daripada saya nunggu itu nggak ngapa-ngapain ya, jadi saya tadi ambil bon cabe makaroni crispy yang level 10. Ini baru saya coba ya guys ya, baru saya buka, belum tak coba ini rasanya gimana. Dalamnya seperti ini ya, tapi kayaknya ini cocoknya buat makan sambil apa itu ya, buat makan sambil makan nasi yang anget-anget, terus pakai sambal terasi, goreng telur, itu kayaknya enak banget, sama lalapan mentah ya. Kalau di kayak giniin kayaknya kurang nikmat ya. Coba saya coba ini ya, bismillah. Tapi enak juga kalau buat kerdikan ya, soalnya ada rasa pedisnya, ada rasa manis-manisnya, dan makaroninya juga ini crispy banget, enak, lembut ya. Jadi nggak terlalu keras juga, tapi enak ya. Tapi sekarang saya nggak mau makan sekarang ya, saya makannya nanti aja. Jadi saya taruh sini saja ya, nanti aja makannya. Karena kemarin itu ada yang nanya ini ya, Mbak enakan mana, kerja di Singapura atau di Taiwan? Untuk kerja di Taiwan itu ada jam istirahat atau enggak, dan bahasa di Taiwan itu Mandarin kan, itu susah atau enggak? Di sini saya mau jawab pertanyaannya semuanya ya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu semua ya, saya mau cerita sama kalian ya pengalaman kerja saya dulu di Singapura seperti apa ya. Jadi saya itu kan di Singapura berangkat pada tahun 2010 sampai tahun 2015 ya. Saya itu pulang dari Singapura langsung terbang, ya nggak langsung terbang, maksudnya langsung proses lagi untuk menuju ke Taiwan ya. Kalau ditanya enakan Singapura atau Taiwan, ya enakan di rumah nggak kerja tapi nggak punya uang. Ya, kalau bagi saya ya enakan di Taiwan ya, karena di Taiwan itu meskipun kerjaan saya itu berat ya, maksudnya kerjaan harus di make up lah ya, tapi di sini itu kerjanya nyantai, maksudnya nggak harus terburu-buru dikerjakan, terus juga ada waktu jam istirahatnya kayak gini ya. Saya ada jam waktu istirahat ngobrol sama kalian. Dulu waktu saya di Singapura ya, saya bangun pagi ya, terus langsung mandi keramas. Lepas itu
rambutnya itu nggak boleh diheraikan ya, jadi kayak basah-basah itu harus dikuncir, harus di kayak giniin ya, karena di Singapura dulu kan super clean, super bersih banget, dan nggak boleh ada rambut satupun jatuh ke lantai. Jadi memang tiap pagi saya bangun itu langsung saya mandi, keramas, itu harus keramas, harus cuci rambut terus tiap pagi, tapi nggak boleh diheraikan, harus langsung diikat, entah itu basah entah itu kering ya harus diikat semuanya ya, jadi harus diikat. Mulai kerjanya itu dari jam 5 pagi ya, dari jam 5 pagi sampai jam 11, kadang setengah 12, kadang jam 12, itu nggak mesti ya, tergantung selesai kerjaannya. Di sana kalau ibaratnya istirahat siang atau sore itu nggak ada. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu nggak ada istirahatnya sama sekali ya. Istirahatnya paling ya makannya aja itu kayak apa ya, kayak keburu-buru loh guys, kayak diwaktuin. Soalnya kan di sana majikan saya dulu itu kayak ngelihatin saya makan, jadi kayak harus cepet-cepet makan ya, harus cepet-cepet makan. Itu di majikan saya yang pertama ya, karena kan waktu di Singapura saya itu 2 majikan ya, yang satu yang tadi saya cerita itu cuma bertahan 2 bulan aja di sana, karena memang benar-benar kerjanya tuh ekstra ekstra berlebihan, jadi nggak ada waktu istirahatnya sama sekali ya, makan aja itu diwaktuin. Saya bertahan di situ cuma 2 bulan aja karena nggak betah ya, capek banget. Mulai kerja jam 5 sampai jam 11, kalian bisa bayangkan, enggak istirahat sama sekali, enggak boleh pegang HP, enggak boleh ngobrol sama teman-teman. 24 jam majikan di rumah, 24 jam saya di rumah terus ya. Pokoknya trauma ya kalau ke Singapura ya. Lah terus kan saya nggak betah di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang Indonesia waktu itu ya. Itu pengalaman saya yang paling pahit. Tetapi majikan saya itu enggak mengizinkan saya untuk pulang Indonesia. Kamu bertahan dulu lah, ini itu. Akhirnya saya bertahan, tetapi memang saya udah nggak kuat gitu loh, udah nggak kuat kerja di situ karena benar-benar ekstra capek banget, ekstra menguras tenaga dan pikiran saya gitu ya, batin saya tuh kayak sakit ya. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya, majikan saya itu ngirim saya ke agensi Singapura. Lepas itu ya udah, saya tuh nggak tahu kalau mau udah dibalikan ke agensi, saya tuh nggak tahu. Cuma majikan saya atau mantan majikan saya bilang, tatain baju sama peralatan kamu ke dalam tas kamu. Lepas itu saya nggak tahu mau pergi kemana. Lepas sudah diantar ke agensi, udah ngomongnya tuh warna-warna, kalau saya ini, kalau saya itu, padahal di sana itu kerjanya nonstop. Dan agensi Singapura itu enggak berpihak kepada saya ya, kepada majikan saya maksudnya ya, karena kan majikan saya itu adalah teman dari agensi. Ya wis, akhirnya saya yang salah. Terus agensi bilang, kamu mau pulang atau gimana? Kalau misal kamu mau pulang, didenda 13 juta waktu itu ya. Terus saya mikir, loh saya kerja di sini, kalau saya pulang nanti uang dari mana buat nebus saya gitu ya kan. Terus saya mikir, akhirnya ya wis lah, saya ganti majikan. Lah pas ganti majikan, alhamdulillah ya saya nemukan majikan yang lumayan ya baik gitu ya. Dan satu rumah itu cuma 3 orang, satu saya, satu anaknya, satu nenek ya. Tapi ya sama aja, di sana juga kerjanya super clean, terus nggak ada waktu istirahat, cuma yang mending daripada di majikan saya itu yang pertama. Kalau bagi saya enakan kerja di mana ya di sini lah ya. Saya sih nggak menjelekkan waktu di Singapura seperti apa gitu ya, saya nggak menjelekkan. Cuma ya memang beda nasib ya. Mungkin nasibnya saya di sini tuh baik, walaupun di sini tuh kerjanya nonstop. Maksudnya bukan kerjanya nonstop sih. Ya iya, kerjanya itu semuanya tuh dipegang. Tetapi di sini ada waktu jam istirahat. Terus di sini juga bebas untuk HP-HPan. Dulu saya di Singapura itu
mau pegang HP aja itu umpet-umpetan, sembunyi-sembunyian. Kalau di sini mah bebas di depan majikan, HP-HPan, main HP ataupun apa, yang penting kerjaan udah kelar, udah beres ya udah nggak apa-apa. Kalau di sana itu enggak ya. Untuk bahasa itu menyesuaikan lah ya. Saya aja lulusan SMP, cuma SMP, alhamdulillah saya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris ya, walaupun lidahnya itu keterantet-terantet ngomong bahasa ngapak ya, karena kan saya wong deso, wong medok banget, jadi yang ngomongnya itu kadang agak medok-medok gimana, enggak fasih banget sih ya, cuma ya bisa mengerti majikan, dan majikan juga bisa memahami ya majikan tuli tahu lah ya, kalau kita itu kan orang Indonesia nggak mungkin bisa langsung bahasa Mandarin, bahasa itu menyesuaikan ya. Bisa lah ya, kalau misal kalian itu mau berusaha ya, mau belajar ya, bisalah bahasa itu menyesuaikan. Jadi itu aja sih ya cerita dari saya, pengalaman saya di Singapura dan di Taiwan. Lebih enakan itu di Taiwan, walaupun kerjaan saya itu berat. Ini saya kadang sering mengeluh ya, kalau misal lagi kecapean banget, kalau nenek saya itu lagi ngompreng-ngompreng ini itu, saya kadang sering mengeluh. Tetapi saya lihat ke belakang waktu saya di Singapura seperti apa ya, jadi saya tuh semangat lagi gitu ya guys ya. Soalnya di sini masalah makanan itu bebas banget, nggak kayak waktu dulu saya di Singapura itu makanan kayak ibaratnya beli sendiri ya. Benar-benar saya tuh di Singapura dulu tuh beli sendiri, apa-apa beli sendiri. Kalau di sini alhamdulillah gitu ya, stok makanan itu banyak banget, bahkan sampai berlebih. Jadi ya enakan di sini gitu ya. Dan untuk apa ya, bahasa yang seperti saya udah katakan, kalau di sini bahasa itu menyesuaikan ya. Lama kelamaan nanti juga bisa, yang penting mau belajar. Tetapi karena sekarang proses di Taiwan itu masih tutup ya, majikan saya juga lagi bingung cari pengganti saya, makanya suruh saya itu nambah-nambah lagi, tapi saya tuh udah nggak mau ya, karena satu faktor usia, yang kedua saya juga udah kepengen pulang Indonesia ketemu keluarga, jadi memang nggak mau balik lagi ya. Terus di sini juga untuk kalian ya, kalau apa ya, kenapa kan kemarin ada yang nanya dulu banyak di sini kan kerjanya itu borongan semuanya, apa-apa dikerjakan. Kenapa majikan itu nggak mau ngambil ART baru ya, minimal 1 atau 2, jadi banyak fokus untuk jaga nenek. Nah di sini juga saya mau jawab ya. Jadi gini loh guys ya, di Taiwan itu enggak kayak di negara lain, mungkin Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong ya, atau Arab Saudi, yang bisa ngambil ART atau pembantu sekaligus 2 atau 3. Di sini enggak boleh ya, karena di sini itu harus ada lansia ya, atau orang udah lanjut usia, minimal batasnya itu umur 80 tahun ke atas, itu baru dapat surat izin dari dokter, karena kan memang harus ada surat izin dari dokter ya. Terus yang keduanya boleh ambil pembantu jika ada anak yang mungkin berkebutuhan khusus ya, mungkin kayak ya tau lah ya kalian sendiri, anak yang kurang itunya ya, kurang EQ-nya kayak gimana gitu ya, itulah baru ambil PRT atau pembantu dari Indonesia ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh ambil dari satu kalau nggak ada lansia atau anak yang berkebutuhan khusus ya, atau mungkin kayak umurnya itu udah 50 tahunan, tetapi karena apa ya, mungkin beliau cacat, nggak bisa jalan, lumpuh ataupun apa, nah kayak gitu kan harus ada yang nemenin, harus ada pembantu di sana. Nah itulah boleh untuk ambil pembantu, tetapi memang harus ada surat izin dari dokter. Jadi nggak sembarangan ambil ya, nggak kayak di negara lainnya mungkin tugasnya untuk bersih-bersih aja, tugasnya untuk masak-masak aja, itu nggak boleh ya, karena memang harus ada surat izin dari keterangan dokter kalau benar-benar majikan ini membutuhkan pembantu dari Indonesia ya. Memang kayak gitu ya, prosedur di Taiwan itu seperti itu untuk mengambil pembantu dari Indonesia. Jadi enggak sembarangan ambil, nggak langsung
saya itu butuh untuk bersih-bersih kebun, saya itu bersih untuk ibaratnya gitulah ya, itu nggak boleh ya. Jadi memang harus satu ini itu harus ada surat izin dari dokter baru bisa mengambil ART atau pembantu dari Indonesia. Terkecuali kalau misal orang Indonesia nikah sama orang Taiwan ya, tugasnya cuma untuk bersih-bersih itulah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misal langsung datang dari Indonesia itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi memang di sini harus khusus jaga lansia sebenarnya ya, nggak boleh bersih-bersih ini itu. Tapi ya wis, nggak apa-apa, saya tuh nggak penak orangnya, daripada saya nganggur ya bersih-bersih, masak atau gimana nggak apa-apa. Yang penting kan nenek itu kan masih sehat, jadi saya bisa nyambi. Walaupun kadang beliau itu ya suka ngomel-ngomel, suka komplain-komplain kayak gitulah ya. Yang udah tahu kegiatan saya, mohon maaf ya kalau saya itu kadang mengeluh ya, karena kalau lagi saya kecapean, terus kalau saya lagi dimarahin ataupun apa, kadang saya suka mengeluh ya. Soalnya majikan saya sama si nenek itu kadang udah berubah semenjak saya itu mau pulang Indonesia. Jadi bawaannya tuh kayak curiga aja sama saya ya. Tapi ya saya tahu sih sebenarnya, karena mungkin beliau itu takut kehilangan saya, dan juga enggak ada gantinya saya dari Indonesia. Jadi majikan saya memang cari gantinya itu ya di sini di Taiwan. Kalau orang Taiwannya sendiri, maksudnya kalau yang di Taiwannya sendiri kan udah pinter bahasa, otomatis bisa ngelawan ini itu. Kalau saya walaupun udah bisa bahasa, saya itu prinsipnya orangnya itu pendiam. Orangnya saya itu lebih baik diem, sabar, apa yang menjadi majikan bilang ya wis tak turutin. Saya orangnya kayak gitu ya. Kalau misal saya dicurigain atau gimana, baru saya ngelawan. Kalau saya nggak merasa bersalah, saya membatas sama majikan. Tapi kalau misal saya merasa bersalah ya wis, saya diem aja ya, karena saya nggak mau berdebat sama majikan. Apapun yang saya ngomongin pasti ya selalu salah. Ya namanya pembantu bawahan ya selalu salah ya, apapun yang dikerjakan ya selalu salah. Jadi ya seperti itu aja ya singkat cerita saya, pengalaman saya di Singapura dan Taiwan. Lebih baik ya kalau misal mau ke Taiwan atau kemana ya, kalian mantapin dulu ya, mantapin dulu mental kalian, biar kalian itu sabar, ikhlas, sama bertahan di sini. Ya intinya kayak gitu aja sih, namanya kerja ya sama aja sebenarnya. Cuma kalau lebih baik memilih ya saya memilih di Taiwan, karena kerjanya itu agak nyantai, agak ada waktu istirahatnya, enggak kayak dulu saya di Singapura 24 jam itu nonstop. Paling kalau tidur aja. Kalau tidur malam aja ya, karena nggak ada waktu istirahatnya. Ya intinya itu aja lah ya, kerja di mana aja itu sama, yang penting mental kalian harus dikuatkan. Kalau bahasa saya yakin semuanya itu pasti bisa, karena orang Indonesia itu pintar-pintar kok ya. Orang Indonesia itu kan banyak banget beragam bahasa, Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ngapak, terus bahasa Batak, pokoknya bahasa apa aja, Indramayuan, Cirebonan, itu kan banyak banget ya. Jadi saya yakin orang Indonesia itu pinter-pinter dan pasti bisa untuk beradaptasi ke negara tujuan, entah itu Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Taiwan ataupun apapun ya. Orang Indonesia tuh hebat-hebat ya. Mentalnya juga kuat-kuat, sabar-sabar, pasti bisa ya. Yang penting satu aja yang saya pesan sama kalian, kalau kalian mau menjadi ART, kuncinya itu adalah sabar sama bisa nerima, tahan banting. Karena hanya itu sih mental TKW, mental kalian untuk datang menjadi pembantu di luar negeri ya. Harus benar-benar siap mental ya, karena kalau yang belum ngalamin sih cari uang itu banyak, di luar negeri gede gajinya ini itu. Kalau yang udah ngalamin ya tahu sendiri gitu ya, capeknya gimana. Capek kerjaan sih nggak masalah, capeknya ini loh ya, kadang dibolak-balik ini loh, kadang majikan itu ngomong A, B, C itu selalu berbeda. Capeknya itu di sini sama di pikiran. Kalau menurut saya ya. Jadi cukup sekian aja ya video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih banyak yang udah selalu setia dengan kegiatan saya. Mohon maaf ya jikalau
saya itu ngomongnya dibolak-balik, bertele-tele, ya nggak suka di skip aja, nggak apa-apa. Terima kasih banyak, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbagi ya, dan ditunggu video saya selanjutnya. Tak mangan ki disit. Sebenarnya tadi itu kepengen tak makan pakai nasi, cuma ayamnya enak buat cemilan ya guys ya, musim dingin. Saya tuh udah biasa kalau misal bikin video kayak gini, udah salam lanjut bikin video lagi. Jadi oke, dadah. Enak ternyata guys.